Contoh kombinatorial yang nomor 3 ini ya, dimana sebuah karakter dalam sistem ASCII ini berukuran 1 byte atau 8 bit. Jadi kita punya 8 kotak. Pertanyaannya, berapa banyak pola bit yang terbentuk? Kemudian yang B, berapa banyak pola bit yang mempunyai 3 bit 1? Kemudian yang C, berapa banyak pola bit yang mempunyai bit 1 sejumlah genap? Jadi kalau yang ini mempunyai 3 bit yang bernilai yang angkanya 1. Nah, untuk soal yang B ini dia serupa dengan yang nomor 2 tadi kita bahas ya. Dari 32 ada 7 bit yang bernilai 1. Nah, ini dari 8 bit ada 3 bit yang bernilai 1. Kita akan kerjakan di sini. Soalnya sudah saya pindahkan ke sini ya. Jadi kita akan main di 8 bit. Kemudian pertanyaannya berapa banyak pola bit ya. Ini pola bit. Ini intinya totalnya. Berarti kita akan menghitung karena kita punya 8 bit. Berarti kita akan punya 8 kotak. Seperti ini ya, ada 8 kotak, dan cara menghitung berapa banyak pola, ini masing-masing kotaknya punya 2 kemungkinan kan, yaitu 0 dan 1. Ya, dia punya 2 kemungkinan 0 dan 1. Ini saya memperjelas lagi di video yang sebelumnya, yang kemarin sudah terbahas ya. Dia punya masing-masing kotak punya 2 kemungkinan yaitu 0 dan 1. Berarti di sini diisi 2, 2 sampai sini 2. Seperti itu ya. Atau kalau kita tulis dia berarti sama dengan 2 pangkat 8 yaitu 2, 5, 6. Itu untuk soal yang A ya. Jadi untuk penyelesaian yang A ini bukan menggunakan kombinasi, bukan pula menggunakan permutasi, tapi menggunakan kaidah dasar menghitung perkalian. Ya, kaidah perkalian. Jadi jangan sampai lupa ya, jangan sampai karena dia hanya diketahui 8 bit saja. Ketika diketahui hanya satu seperti ini dengan masing-masing kotak 2 kemungkinan, maka penyelesaiannya seperti yang biasa kita kerjakan, yaitu menggunakan kaidah dasar menghitung perkalian. Sekarang yang B, berapa banyak pola bit dengan 3 bit berangka 1? Ya, jadi kalau misalnya ada 8 kotak seperti ini, 3 diantaranya itu berangka 1. Entah itu satunya ada di depan, tengah, dan belakang, atau misalnya depan semua, dan seterusnya. Itu yang justru kita mau cari, ada berapa banyak kemungkinan bisa kita susun dengan 3 bit berangka 1. Ya, entah itu posisi satunya bebas di mana. Itu justru itu yang mau kita ketahui ya. Ada berapa banyak kemungkinan. Nah, di sini berarti kita punya N-nya sama dengan 8. Mau dimasukkan ke dalam 3 kotak. Kan seperti itu ya. Jadi kayak misalnya seakan-akan kita punya 8 angka 1, mau kita masukkan ke dalam 3 kotak saja. Sisanya bernilai 0. Analoginya seperti itu. Maka ini kita mencari kombinasi 8,3. Ya, menggunakan rumus kombinasi tadi N faktorial dibagi 3 faktorial. Ini hasil pengurangannya. Ya. Saya perpanjang pengerjaannya. 3 faktorialnya saya panjangin jadi 3 kali 2 kali 1, cuma kali satunya tidak saya tulis, dikali 5 faktorial. Ya, 5 faktorialnya bisa kita coret. 3 kali 2-nya juga bisa kita coret dengan 6. Hasilnya adalah 56. 8 kali 7. Ya, ini hasilnya. Seperti itu ya. Jadi kalau 3 bit berangka 1, maka di sininya 3. Ya, depannya pasti 8 ya. Nah, untuk soal yang C bagaimana nih? Berapa banyak pola bit dengan bit berisi 1 sejumlah genap? Dari 8 yang mau kita isi nilai 1 itu sejumlah genap. Genap itu ada berapa saja? Berarti tetap N-nya tetap N sama dengan 8. Sedangkan R-nya ada berapa saja yang sejumlah genap? R-nya bisa 2, karena genap kan ya. Bisa juga 4, bisa juga 6,
bisa juga 8. Jadi saya punya 4R di sini ya, 2, 4, 6, dan 8. 0 tidak kita masukkan ya, karena dasarnya memang 0 bukan kategori genap, kecuali kalau 20, 10 gitu ya, itu memang genap. Tapi kalau 0 sendiri dia bukan bilangan genap. Jadi kita punya 2, 4, 6, 8, kita punya 4R berbeda. Pengerjaannya bagaimana? Ya kita tinggal hitung satu persatu. Jadi kombinasi untuk yang N, R1 yaitu sebanyak, jadi sejumlah genapnya adalah dari 8 itu 2 yang berisi 1. Kemudian dari sejumlah 8 ini yang untuk R2 sebanyak 4 kotak yang berisi 1. Ini kita teruskan. C8,6 untuk yang R3, dan yang terakhir adalah C8,8. Nah, ini tinggal dihitung berapa saja hasilnya ya. Ini kita hitung masing-masing ya. 8, 7, 6, ini 2 faktorial, 6 faktorial. Saya langsung ke tahapan yang seperti ininya ya, untuk mudah dihitung. Coret. 56 bagi 2, 28. Kemudian yang ini 8, 7, 6, 5, 4 faktorial. Sini 4 faktorial juga. Ini adalah N-R-nya ya, ini adalah R-nya, saya perpanjang. Ini coret, 3, 2, 1 coret. Ini 2. Hasilnya ini bisa langsung kalian hitung menggunakan kalkulator ya. 70. Ini C8,6 hasilnya akan sama dengan yang ini, karena tinggal dibalik saja 6 faktorialnya di sini dan 2 faktorialnya di sini ya. Karena R-nya 6, sisa N kurang R-nya adalah 2. Ini sama dengan 28. Kemudian yang ini 8 faktorial, R-nya 8 faktorial, sisanya 0 faktorial sama dengan 1. Ini kita total. Ya. 28 tambah 70 tambah 28 tambah 1. Hasilnya 56, 70, jadi 127. Ini hasilnya untuk contoh soal nomor 3. Seperti ini pengerjaannya ya. Jadi kenapa dijumlahkan? Karena tidak bisa berlaku secara simultan kan ya. Makanya menggunakan penjumlahan di sini. Kalau misalnya muncul 2 berisi 1 dengan 4 berisi 1 ini bisa muncul bersamaan, ya memang dikali, tapi kan tidak mungkin. Ya, seperti itu. Ini pengerjaannya. Selanjutnya, materi permutasi dan kombinasi bentuk umum. Yang pertama, kita mau membahas permutasi bentuk umum. Jadi, permutasi bentuk umum ini adalah perhitungan permutasi yang diterapkan untuk menghitung pengaturan n objek dari himpunan ganda. Yaitu n elemen tidak perlu semuanya berbeda. Ya. Di sini sebenarnya untuk mengcover penumpukan kombinasi. Kemudian diselesaikan dengan permutasi bentuk umum. Jadi, untuk kasus-kasus permutasi bentuk umum, dasarnya menggunakan konsep kombinasi. Tapi, di sini untuk lebih mempermudah pengerjaannya, kita diberikan rumus ini, permutasi bentuk umum. Ya. Ini adalah turunan dari pengerjaan kombinasi. Nanti dari kasus-kasus yang ada, nanti kita lihat ciri khasnya adalah ini. Jika ada sebanyak n objek, di mana n objek ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang kita ketahui ada sebanyak n1 berjenis 1 berjenis pertama, n2 sebanyak n2 berjenis kedua, n3 sebanyak n3 berjenis ketiga, dan seterusnya sampai nk. Maka banyaknya permutasi objek adalah ini. Contohnya, ini ya, berapa banyak string yang bisa kita susun, kita bentuk dengan menggunakan huruf-huruf ini, Mississippi. Ya, di sini kita mau menyusun ini ke dalam string, maka kita kumpulkan dulu. Misalnya N1 adalah huruf M-nya, ya, kemudian I adalah huruf I adalah N2-nya, huruf S adalah N3-nya, dan huruf P adalah N4. Ya, jadi kita bisa lihat
N1 huruf M itu sebanyak 1, N2 huruf I tadi sebanyak 1, 2, 3, 4, ada 4. Huruf S itu pun juga ada 4, N3, dan huruf P itu sebanyak 2. Dengan total 11, ya. Jadi total huruf itu ada sebanyak 11. Nah, di sini berarti kita tinggal mengisi saja. N-nya, totalnya, ini adalah 11, titik koma. Yaitu masing-masing N1, N2, N3, dan N4, yaitu 1, 4, 4, 2. Jadi nanti di sini adalah 11 faktorial, di sini 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, kali 2 faktorial. Seperti ini. Mudah ya? Jadi, jenisnya itu kita beri nama, kemudian itu yang nantinya akan mengisi di sebagai penyebut, sedangkan totalnya itu kita taruh di sebagai pembilang di atas. Nah, masing-masing jenisnya kita faktorialkan, kemudian dikalikan seperti ini, taruh di penyebut. Hasilnya adalah ini, 34.650 string yang bisa kita bentuk dari huruf-huruf pada Mississippi. Contoh lainnya ini, misalnya kita punya 12 lampu berwarna dengan 4 merah, 3 putih, dan 5 biru. Kita punya 12 lampu, ini totalnya sudah 12 ya. Dipasang pada 18 soket dalam sebuah barisan. Karena kita punya 12, tapi mau dipasang ke 18, maka 6 sisanya itu dibiarkan kosong kan ya. Jadi 6 sisanya kosong. Berapa jumlah cara pengaturan lampu? Karena kita punya jenis-jenisnya, yaitu N1 sebagai lampu merah, N2 sebagai lampu putih, ya sebanyak 3, ya N2 3. Kemudian N3 lampu biru itu sebanyak 5. N4 itu jangan lupa, mungkin warnanya cuma 3, tapi jangan lupa ada jenis, yaitu jenis yang keempat, yaitu ketika soketnya kosong, tidak terpasang lampu, yaitu sebanyak 6. N4-nya 6. Kemudian kita total, N1 sampai N4, totalnya adalah 18, maka 18 ini kita taruh di pembilang, dan masing-masing banyaknya jenis tersebut kita taruh di penyebut, difaktorialkan. 4 faktorial kali 3 faktorial kali 5 faktorial kali 6 faktorial. Hasilnya adalah ini. Ya, ini ya, 4, 3, 5, dan 6. Jadi 18 totalnya, titik koma, kemudian masing-masing jenisnya berapa banyaknya, N-nya berapa, maka itu yang menjadi penyebutnya. Seperti itu ya.